Meskipun Kota Pekanbaru setiap tahun tampil sebagai daerah yang memperoleh nilai terbaik dalam pelaksanaan ujian nasional UN, namun prestasi tersebut belumlah cukup untuk menorehkan prestasi di KAN. Berbagai langkah telah dilakukan dinas terkait dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan melakukan kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), mulai dari tingkatan SMP, SMA, serta SMK negeri dan swasta sekota Pekanbaru. Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Yuzamri Yakub menjelaskan, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan prestasi dan mutu tenaga pendidik agar mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan bisa bersaing. Di Korwas ini, kalau kita di pendidikan kan ada pengawas-pengawas sekolah. Nah, jadi kita bentuk organisasinya yang ketua data disebut Korwas, dia mengkoordinir pengawasan. Ya. Sedangkan di sekolah-sekolah itu ada namanya MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Jadi setiap kepala sekolah itu ada organisasinya yang mereka akan mendiskusikan ya, pengembangan, mengevaluasi setiap bulan sekali. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Swasta Sekota Pekanbaru Devi Warman mengatakan, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan termasuk penerbit. Para praktisi pendidikan ya, para universitas pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan ini ya kita ajak juga kerjasama dalam pelatihan ini untuk kepala-kepala sekolah sehingga kualitas kepala sekolah, kualitas guru betul-betul bisa diandalkan dan kita mau berharap swasta ini bisa lebih bagus kualitasnya ketimbang sekolah-sekolah yang ada yang lainnya gitu. Melalui kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah tingkat SMP, SMA, serta SMK negeri dan swasta sekota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan prestasi di bidang pendidikan. Eni Bayu TVRI Riau melaporkan. Dunia pendidikan saat ini menjadi ujung tombak perkembangan sebuah daerah. Sebab dengan pendidikan yang berkualitas, kita mampu menghasilkan generasi yang handal dan terampil, serta siap menghadapi persaingan di era globalisasi. Ungkapan ini disampaikan Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah usai melakukan pengukuhan koordinator, pengawas, serta pengurus MKKS, SMP, SMA, dan SMK negeri swasta sekota Pekanbaru. Menurut Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah, kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah MKKS dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan saat ini. Melalui kegiatan tersebut, berbagai isu hangat seputar pendidikan seperti persiapan menghadapi pelaksanaan ujian nasional juga dibahas dalam musyawarah kerja kepala sekolah. Yang Korwas tentu fungsi pengawasan supaya bisa dilaksanakan sesuai dengan ya petunjuk teknisnya lah gitu ya. Jadi pengawasan ini tidak saja mengawas guru atau sekolah guru tidak masuk, enggak itu ya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana anak-anak tugas-tugas di samping dia belajar formal juga ada enggak kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan olahraga, kegiatan yang lain-lain, keterampilan ya. Itu dianjurkan sekarang sekolah. Jadi tidak mata-mata belajar tapi Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah minta kepada para peserta MKKS untuk senantiasa menerapkan dan memberikan yang terbaik kepada anak didiknya guna meningkatkan mutu pendidikan di Kota Pekanbaru. Eni Bayu TVRI Riau melaporkan. Pendalaman materi naskah soal ujian nasional sengaja diterapkan kepada peserta didik di sejumlah sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Selain menambah jam mata pelajaran, pihak sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat juga memperdalam materi naskah soal ujian nasional dengan menggelar tryout. Seperti yang dilakukan Sekolah Muhammadiyah Pekanbaru dalam mempertahankan prestasi atau tingkat kelulusan siswa, pihak sekolah memberikan pembekalan khusus. Bahkan dari hasil tryout yang sempat digelar beberapa kali di lingkungan sekolah maupun dinas pendidikan menunjukkan peningkatan. Hal ini harus dipertahankan, terlebih dalam menghadapi pelaksanaan ujian nasional mendatang. Usai membuka musyawarah kerja kepala sekolah swasta, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pekanbaru Devi Warman menjelaskan ada beberapa hal yang disepakati untuk mempertahankan prestasi anak didik. Salah satunya dengan tetap komit menjalankan fungsi tenaga pengajar sebagai pembimbing, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar jam pelajaran. Komunikasi yang dijalankan dengan baik ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para siswa dalam menghadapi ujian nasional.
Ya, jadi memang kita bersyukur ya, artinya untuk Kota Pekanbaru kemarin diumumkan Pak Kadis, itu kan SMA itu Kota Pekanbaru peringkat 2 nasional, nah, yang terbagus ya. Nah, kita tentu sekolah swasta punya keinginan itu bisa dipertahankan atau bisa kita tingkatkan menjadi nomor 1, itu yang kita harapkan. Dan memang kita berharap adanya koordinasi yang lebih bagus di antara sekolah sehingga sinergi dia pola peningkatan kualitas siswa kita sama sekali dalam ujian nasional ini gitu. Ya kita lakukan ya TO kemarin sudah kita lakukan dan juga tryout kita lakukan. Nah, inilah yang mungkin yang kita arahkan pada anak kita terutama sekali berhubungan dengan SKL. Soal-soal itu betul-betul yang diujikan oleh guru-guru terobosan itu yang sesuai dengan SKL sehingga dalam Devi menghimbau agar para siswa tetap tenang dalam mengisi setiap lembaran soal dan tidak terpengaruh isu kebocoran soal. Dari Pekanbaru, Reza Sumanan melaporkan. Penempelan nomor ujian nasional dan foto para peserta didik di tingkat sekolah menengah atas sederajat dilakukan di masing-masing bangku peserta ujian nasional. Setiap ruangan ini nantinya akan diisi sebanyak 20 peserta ujian dengan tingkat kesulitan materi soal yang berbeda. Seperti yang terlihat di SMA Muhammadiyah Pekanbaru, penempelan nomor ujian dan foto peserta ujian nasional telah disebar di 14 ruangan yang akan digunakan. 8 ruangan diantaranya menggunakan ruangan IPS dan 6 ruangannya lagi berada di IPA. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pekanbaru Devi Warman menjelaskan persiapan ruangan ujian nasional ini dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar POS dari Dinas Pendidikan. Hal tersebut sengaja diterapkan untuk menghindari terjadinya berbagai kecurangan pada hari pelaksanaan ujian nasional berlangsung. Selain itu, pihak sekolah juga menghimbau kepada para siswanya agar tidak terpengaruh dengan indikasi kebocoran soal yang dapat merugikan peserta didik itu sendiri. persiapan ya untuk ujian nasional ini, kita sudah menyiapkan kelengkapan ya tata tertib ujian nasional, denahnya, denah ruang, dan juga denah mejanya, dan juga nomor-nomor ujian sudah kita persiapkan untuk disusun pada hari ini. Dan kita memang sudah melakukan penyusunan meja untuk 7 ruangan sekarang sudah dikerjakan, karena ruang kelas 3 sudah kita susun, yaitu setiap kelas itu kan ada 20 orang siswa dengan jarak sesuai dengan pos, bahwasanya harus berjarak antara satu meja dengan meja yang lain itu 1 meter. Nah, ya sesuai dengan pos, prosedur operasional standarnya ujian nasional seperti itu, 1 meter jaraknya, sehingga kita mengikuti aturan-aturan main itu, sehingga nanti tidak jadi kesalahan dan kekeliruan di lapangan nantinya. Ya. Sementara itu, bagi para siswa kelas 1 dan 2, proses belajar mengajarnya diliburkan sementara hingga tanggal 23 April mendatang. Dari Pekanbaru, Reza Sumanan melaporkan. Tepat pukul 8 pagi, para siswa mengerjakan naskah soal ujian nasional yakni Bahasa Indonesia dan Biologi. Salah seorang perwakilan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Anas, yang memonitoring pelaksanaan ujian nasional di Sekolah Muhammadiyah Pekanbaru menjelaskan, hingga hari ini belum ada temuan negatif terhadap kualitas naskah soal dan lembaran jawaban yang rusak. Untuk mencapai kelulusan yang baik dan berkualitas, peserta ujian nasional harus memperhatikan tata cara pengisian identitas siswa dan sekolah, termasuk tata cara menghapus sehingga dalam pemeriksaan lembaran jawaban melalui sistem komputer tidak error. Menurut Anas, pihak sekolah sudah berperan aktif mensosialisasikan hal tersebut kepada para siswanya. Rencana kami ini ada lagi yang SMP dengan SD, ini kami himbau untuk mengikuti persiapan-persiapan yang matang sehingga pengawas, anak-anak atau siswa tidak gegabah untuk mengadakan pelaksanaan. Peserta ujian nasional di SMA Muhammadiyah Pekanbaru berjumlah 274 siswa. Dari jumlah tersebut tidak ada yang berhalangan hadir. Pihak sekolah berharap agar peserta didiknya tenang dalam mengisi setiap lembaran soal dan tidak terpengaruh dengan isu bocoran soal. Ya, pelaksanaan ujian berjalan dengan bagus ya. Sampai saat ini belum ada kendala-kendala yang kita jumpai, baik dalam pengambilan soal, distribusi soal, maupun pelaksanaan ujian yang sudah kita mulai hari ini adalah dengan bahasa Indonesia. Dan tidak ada kendala-kendala yang kita temui, termasuk juga dalam soal pembagian soal atau soal rusak atau LJ-un rusak, itu belum ada kita jumpai sejauh ini, dan mudah-mudahan ini berjalan dengan bagus. Ya.
Hal yang sama juga terlihat di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah Pekanbaru. Pelaksanaan ujian nasional hari pertama tingkat sekolah kejuruan ini diikuti 262 peserta dengan 4 jurusan yang berbeda. Dan kondisi soal semuanya fit sesuai dengan pos yang kita terima kemarin dari dinas. Kerusakan tidak ada. Di anggota kita nih di DNT kita peserta kita 265 orang nih, terdiri dari 4 program kalian. Ada teknologi informasi itu ada 3 ruangan, kemudian untuk jurusan akuntansi itu ada 4 ruangan, kemudian administrasi perkantoran juga ada 4 ruangan, dan tata niaga 3 ruangan. Ya, jumlah ruangan kita ada 14 ruangan. Dengan mengikuti tata cara pengisian lembaran soal yang baik, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kelulusan siswa pada tahun ajaran 2011. Dari Pekanbaru, Reza Sumanan melaporkan.